Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung tinggi menerapkan nilai luhur Pancasila, keniscayaan sebagai insan bumi pertiwi. Pemirsa, kita masih berbicara perspektif fisiologi yang kita kait kelindankan dengan manajemen gerakan sholat. Tentu saja karena sholat maka zikir, bacaan-bacaan yang ada di dalamnya termasuk doa adalah niscaya. Masih merujuk pada karya Kuntarap, maka kali ini pada bagian yang kelima, fungsi dari gerak tubuh yang dituntun oleh hati nurani. Yang keenam, ketika musholin, seseorang yang menegakkan sholat, berupaya secara khusyuk, cermat, dan tidak tergesa-gesa, karena itu menahan kencing, menahan buang air besar, sungguh sama Rasulullah Muhammad SAW tidak direkomendasikan. Jadi ketika seseorang akan melakukan sholat, maka niscaya harus benar-benar hanya hadir untuk melaksanakan sholat. Kali ini, apakah fungsi rukuk dan juga termasuk di dalamnya sujud, meski agak berbeda sedikit. Yang keenam adalah merangsang pernafasan. Mengapa merangsang pernafasan? Karena pada saat seseorang rukuk dengan khusyuknya, maka pernafasan yang dalam akan berdampak pada paru-paru, sehingga berkembang melalui refleks dan reaksi kimia, sehingga paru-paru lebih berdaya guna sebab lebih banyak oksigen karena pernapasan dalam dan panjang yang disalurkan ke dalam darah. Lebih dari itu, banyak karbon dioksida yang dapat dibuang dari dalam tubuh musholin. Luar biasa. Karena dengan ritme rukuk yang benar-benar khusyuk, tidak tergesa-gesa, terutama pada sholat malam, yakni ketika kita sendiri bersama Allah, maka kita berupaya menikmatinya dengan leluasa. Tidak tergesa-gesa melaksanakan kegiatan yang lain karena sedang berasik mansuk dengan Khalik Allah Rabbul Alamin, agar Allah melalui malaikat-malaikatnya benar-benar hadir mengirim keberkahan, kesehatan jiwa dan raga. Pertalian dengan itu, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang salah satu kitab legendarisnya At-Tibbun Nabawi
beliau menganalisis bahwa ketika seseorang membaca di dalam rangkaian sholatnya, maka seluruh makhluk akan tunduk, tidak mengganggu sang musolli. Penyakit-penyakit insya Allah akan dinyahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat-malaikatnya, di mana malaikat itu menjaga makanan dan minuman serta udara yang dianugerahkan kepada seluruh anak manusia, khususnya mereka yang menegakkan sholat ketika waktunya sholat dan sholatul lail. Kemudian yang ketujuh, menjadikan otot lentur sehingga tidak mudah marah. Karena kelazimannya, jika otot yang ada di seputar leher ini kaku, keras, maka akan berpengaruh pada otak. Ketika berpengaruh kepada otak, kekaku-kerasan sel saraf itu, maka cenderung mudah marah, mudah emosi. Ada berita sedikit yang dapat menyinggung perasaannya, dia tidak senang. Bahkan bisa menimbulkan perasaan tidak senang pada dirinya sendiri. Karena itu, gerakan raga yang bagus pada saat rukuk, sembari zikrullah, mengingat kemahaagungan Allah, maka akan mampu menekan sifat-sifat kemarahan sekaligus frustasi. Karena tidak jarang ketika seseorang mengalami permasalahan yang silih berganti, bertubi-tubi, bahkan tidak jarang permasalahan itu secara kualitas meningkat. Boleh jadi jumlahnya sedikit namun intensitasnya meningkat, maka seseorang tidak saja mudah marah, namun juga sangat mudah frustasi. Dan yang kedelapan, ketika rukuk dilakukan dengan baik, menambah tenaga listrik pada otak dan sel saraf, sehingga memberi keseimbangan yang lebih baik antara susunan saraf sadar dan tak sadar. Jika olahraga biasa saja dapat melakukan itu, maka pengalaman empirik kami yang kami praktekkan pada jamaah ataupun pasien benar-benar nyata. Jadi apa yang kita bicarakan bukan sekedar isapan jempol, teori semata-mata, tapi justru menteorikan pengaruh gerakan sholat termasuk bacaannya pada kesehatan, justru kita dapatkan dalam praktek keseharian. Kemudian yang ke-9, menolong pencernaan dan mendorong kegiatan usus serta mengurangi gas dan sembelit. Makna yang bisa kita urai, yang bisa kita analisis, pencernakan dan daya peristaltik atau daya remas usus itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, bahkan berpengaruh kepada jiwa. Karena ketika kita mengunyah kurang bagus, ya hanya dikunyah sekedarnya, makanan tidak sampai benar-benar lumat,
maka ketika masuk ke pencernaan dianggap oleh enzim itu benda asing atau barang asing. Ketika terlalu besar hasil kunyahan yang sudah ditelan itu, maka enzim yang ada di dinding pencernaan, ada di dinding usus, itu akan menyelimuti makanan-makanan yang masih belum benar-benar hancur lumat. Karena itu, obesitas bukan saja ditentukan karena banyak makan dan terlalu dekat dengan tidur, namun termasuk di dalamnya adalah daya kunyah yang kurang tepat guna dan tepat usaha. Boleh jadi karena gigi yang mulai ada masalah. Mengeluarkan gas maknanya bahwa buang kentut atau buang gas itu ada ritmenya, dalam makna bahwa tidak terlalu sering tapi juga tidak sulit. Nah, sembelit ditandai dengan yang paling sederhana, yakni adalah bentuk dari tinja itu pendek-pendek atau lurus saja. Nah, bentuk tinja yang bagus mirip huruf S. Jadi agak panjang kemudian berkelok. Warnanya kuning pucat. Memang di dalam tradisi Rasulullah Muhammad SAW kita tidak boleh melihat tinja. Namun sesekali kita melihat tinja kita sendiri itu adalah untuk mengetahui apakah pencernaan kita atau usus kita cukup bagus atau bahkan bagus. Nah, sembelit itu juga ditandai dengan ketika selesai atau merasa selesai buang air besar, kemudian masih diiringi kentut di belakangnya atau buang gas, maka itu tandanya sembelit. Dan sembelit ini cara mengatasi yang paling mudah, ya, sekaligus untuk mencegah juga naiknya asam lambung, yakni adalah pada saat makan buah pepaya, ambil dulu bijinya berikut dagingnya sedikit, kemudian telan. Kurang lebih sehari antara 3 sampai 9 sendok makan. Insya Allah pencernaan kita akan terawat dengan baik. Dan yang ke-10 adalah menguatkan otot, tulang, dan jaringan pengikat tubuh. Sekaligus dapat menghindarkan kehilangan mineral tulang sehingga tidak terkena osteoporosis. Jadi pengikat tubuh itu ya ada warna-warna yang agak keputih, kekuningan begitu, yang kalau kita menyembelih hewan itu, terutama pada sapi dan kambing, akan nampak sekali. Ya. Kemudian mineral di dalam tulang itu akan terjaga karena rutinitas gerakan sholat itu yang terpelihara dengan bagus. Setidaknya sholat fardu diiringi dengan ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian masih dihiasi dengan sholat duha dan sholatul lail tahajud ataupun witir, maka insya Allah kesehatan tubuh kita, kesehatan jiwa kita akan benar-benar terjaga. Semoga uraian sederhana dan singkat ini mampu memicu semangat kita untuk senantiasa belajar dan belajar lagi tentang sholat. Terima kasih atas segala dukungannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mendengar di